tadi bahwa semua yang berkaitan dengan nasab Ba'alawi ditolak mentah-mentah, bahkan ditantang. Dari mana Ba'alawi mengeluarkan dalil yang berkaitan dengan keluarga Nabi? Yang ada yang hidup. Jawaban saya, saudara Imaduddin, ini kitab yang saya kumpulkan ternyata sudah diringkas oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam hanya 2 baris. Kalau saudara betul-betul NU akidahnya Mbah Hasyim Asy'ari, berarti Anda dengan saudara sama-sama anak akidahnya Mbah Hasyim Asy'ari. Ini berangkat dari, kalau memang Kiai Imad benar, apakah ini ulama ini ngomong asal-asalan? Ulama ini ngomong tanpa dasar, asbun, asal bunyi. Karena ini soal nasab Rasulullah, yang ngomong tanpa data dusta. Dusta ini konsekuensinya ulama tahu, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan masuk neraka, kitib ala alisim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini berarti ada yang nggak benar. Nah, saya mulai bahas dari mana ini, kita bicara soal ilmu nasab. Biasakan bicara satu ilmu dengan kaidah yang ada di ilmu tersebut. Jangan ngarang kaidah sendiri. Bagaimana sih cara itsbat nasab? Ini yang mesti pertama kita pikirkan. Ajukan pertanyaan. Kaifa yakunu itsbatun nasab? Bagaimana cara itsbat nasab? Mau mengatakan sebuah nasab ini sahih atau tidak? Oh, ternyata dibahas. Siapa yang bahas? Di antaranya ada seorang ahli teori nasab, Sayyid Hussein Haidar Al-Hashimi. Ini banyak dikutip oleh Kiai Imad di dalam karyanya, khususnya teori tentang ilmu nasab. Ini Kiai Imad banyak kutip. Artinya referensi yang saya kutip ini yang dikutip oleh Kiai Imad. Beliau menyebutkan ada beberapa turuk cara. Berarti salah satu saja udah cukup. Ada beberapa cara untuk mengitsbat nasab. Di antaranya yang pertama syuhra istifadah fi baladihi, di negerinya, satu. Yang kedua, ini tariqus tsani, kutubun nasabin al-abdal, al-ulama al-thiqat, al-muhaqqiqin al-athbat, allati lam talhaqha aydir ruwat al-abithin, wad-du'afa al-matrukin, wal-wudda' al-kadhibin, la siyama in kanat mashhura muntashirah, amma in kanat makhtuta fa yajibu tathabbut min al-khutut wa muqabalat an-nusa al-makhtuta, wa mata urifa khattun nasaba al-muhaqqiq al-thiqah fa innahu yu'mal bihi wa yakunu mustanadan syar'iyan wa alaihi al-amal fil qadim wal hadith. Jadi salah satu yang penting di sini selain syuhra istifadah, nanti akan dibahas karena waktunya sempit saya nggak bahas syuhra istifadah. Salah satu cara itsbat nasab, ada keterangan dari ulama nasab, nggak ada batasan harus zaman. Ini catat baik-baik nih. Jangan ngarang metode sendiri ketika bicara sebuah ilmu. Nggak ada keterangan harus sezaman. Bahkan di sini dikatakan wa ma ta'urifa khattun nasabah al-muhaqqiq. Ketika diketahui, oh ini ada satu nasabah muhaqqiq yang memang diakui sebagai nasabah. Ketahui ini tulisan dia betul dan dia thiqah, maka apa yang dia tulis jadi mustanadan syar'iyan, jadi pondasi syariat untuk menentukan bahwasanya nasab itu sahih. Jadi itu yang pertama. Ketika ada seorang nasabah di kitab nasabah yang muhaqqaq, yang sudah dipastikan, apalagi kitabnya muntasyir, apalagi diakui oleh ulama, dia menulis nasab, berarti diterima nasab tersebut sahih, karena ulama nasab itu kalau nulis berdasarkan verifikasi nasabah. Kalau nggak berdasarkan verifikasi ini nggak diterima, dia nasabah. Karena kalau nggak ada ini nasab ini bukan kreasi, bukan ijtihadi. Nasab ini soal verifikasi data yang dari sebelumnya terus nyambung. Kalau dia nggak ada data, bagaimana dia mau nyantumkan? Makanya nasab itu diterima. Nah, berikutnya Syekh Ibrahim bin Mansur juga yang dikutip oleh Kiai Imad mengatakan qabulu da'wan nas fi ansabihim 'ala syuhra wal istifadha wa syahadah wa salasil ansab wa aqwalin nasabin al mu'tabarin. Diterimanya pengakuan nasab seseorang berdasarkan salasil ansab, ada silsilah nasab. Kemudian nggak sampai situ, aqwalil nasabin al mu'tabarin, ada perkataan nasabin. Nasabin mengakui nasab itu mu'tabar, maka di situ berarti diterima. Nah, nggak ada batas harus sezaman. Silahkan cari di kitab teori nasab manapun, nggak ada yang membahas harus sezaman ya ikhwan. Ini catatan penting. Jadi kalau bahas satu ilmu berdasarkan teori ilmu tersebut, jangan ngarang teori sendiri. Jangan ente ngaji fikih pakai teori ilmu nahu. Jangan ente ngaji usul fikih pakai teori ilmu sorof. Nggak nyambung, nggak ketemu, sampai kiamat juga nggak ketemu urusannya. Dan ini bisa merusak daripada disiplin keilmuan. Nah sekarang pertanyaannya, apakah nasab sadal Abi Alawi? Sebetulnya ada beberapa ibarah lagi ulama yang menyatakan demikian. Saya lanjut saja karena keterbatasan waktu. Apakah nasab sadal Abi Alawi diakui oleh para nasabah? Satu, naam, diakui oleh para nasabah. Yang pertama, ya, Al-Imam Murtadha Az-Zabidi di dalam kitabnya Raudhul Jalil mengutip perkataan Syekh Syaraf Al-Ubaidili. Ini dibantah oleh Kiai Imad, dikatakan di kitab cetakan dia nggak ada. Saya langsung kembali ke manuskrip aslinya yang dipakai oleh Badib, dan ternyata manuskrip itu pula yang dipakai oleh Muhaqqiq Raudhul Jalil yang kitabnya ada di Kiai Imad. Itu dia manuskrip yang dipakai. Ternyata manuskripnya Muhaqqiqnya yang nggak mencantumkan. Keterangan Syekh Syaraf Al-Ubaidillah yang wafat tahun 435 dikutip oleh Murtadha Az-Zabidi pengarang Syarhul Ihya Ithaf Sadah. Beliau merupakan nasabah, khatimatun nasabah fil qarni tsani asyar wa tsalits asyar, keterangan para ulama.
bahwasanya di situ Ahmad bin Isa punya anak yang namanya Abdullah, kemudian dia hijrah dari negerinya Basra. Ya, sanad. Loh, kok tiba-tiba rusak HP-nya, Kiai? Ya, sinyal. Oh, udah. Oh. Oke. Iya. Anu, apa? Iya. Siap. Iya. Sanadnya, sanad ya. Sanad loh. Apa ini? Pegang Syekh Ibrahim. Loh, apa ini, Kiai? Apa ini? Oh, Kiai Imat. Oh. Kiai Imat kenapa nggak hadir langsung pakai ngirim-ngirim jawaban dari rumah? Itu juga pakai ngirim. Kenapa nggak hadir langsung di sini bicara? Takut mempertanggungjawabkan desisnya. Kok pakai ngirim-ngirim jawaban? Kenapa nggak datang langsung? Coba suruh bacakan, bacakan. Sanad Ali dan Husain. Sanad Ali dan Husain. Allahu Akbar. Ini sambil nunggu beliau, ini saya minta ridhonya kepada semuanya. Kita sholat zuhurnya tidak awal waktu, tidak apa-apa. Setuju? Itu kan perkara itu sunnah. Ini lebih besar ya, aulawiyat ya. Dan nanti kita sepakati selesai majelis ini jam 2 sholat makan, kemudian ada nanti ini juga nanti dibawa oleh panitia as-sulhu al-bantaniyah ya. Sulhu al-bantaniyah ya Bu ya, setelah ini jawab nanti. Ini saya rasa pembahasan kemana-mana ini. Pembahasan mengenai Ubadillah Usah ke pembahasan yang lain. Gak usah ngeles, sanatnya baca dulu baru bahas yang lain. Gus Jazuli ini gimana Gus Jazuli ini? Sanatnya baca dulu. Jadi intinya begini, saya ini sedikit ya. Mereka mengatakan memang tidak ada sebelum Syajarah Mubarakah ya. Yang mengatakan Ubaidillah. Untuk fair, kalau begitu anak-anak Ahmad yang lain pun harus dengan standar yang sama. Jangan berlaku hanya kepada Ubaidillah saja. Begitu maksudnya kan? Nah, jadi harus dibuktikan. Kalau ternyata tidak ada, berarti demi metode Kiai Imat semua gugur. Semuanya gugur. Kalau tidak dipakai metode tersebut, berarti semuanya sahih. Sahih. Begitu kan? Ayo. Nalar berpikirnya Ya, begitu. saya tunggu sampai ulang tahun, Kiai. Jangan diulang. Kalau kita sepakat bahwasannya siapa tadi? Ali dan Husain. Ali dan Husain. Ali dan Husain nggak ada. Ya. Bukan termasuk anak dari Ahmad Ubaidillah. Maaf, Ahmad bin Isa al-Muhajir. Berarti Ubaidillah pun sama ya. Nah, selesai malah tesis Kiai Imat selesai kalau Syajarah Mubarakah ada akurat. Duar, selamat datang di kebenaran. Tenang. Alhamdulillah, dalam majlis munadharah ini kita berkumpul bersama, semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah selalu di dalam benar. Karena pada waktunya singkat 15.15, maka saya menyampaikan dengan secara cepat. Alhamdulillah, pada tanggal 12 Agustus hari Sabtu saya telah membaca risalah saudara Imat yang bernama Al-Mawahibul Laduniyah dalam jangka 35 menit dan menemukan kesalahan dari mulai ringan, pertengahan sampai fatal sejumlah 39 kesalahan dalam satu risalah, dan saya pertanggungjawabkan di hadapan Anda semua. Setelah 39 menit saya menyampaikan menelaah kitab Al-Mawahibul Laduniyah, saya juga membuka kitab yaitu risalah dia yang bernama kitab I'anatul Akhyar, menjawab Syekh Abdullah Mukhtar dalam waktu 1 jam 13 detik, artinya 73 menit. Di dalam 73 menit dari awal hingga akhir, alhamdulillah saya menemukan pula kesalahan daripada ringan, pertengahan sampai fatal sejumlah 63. Jadi dua risalah 63 dengan satu risalah jumlah 102 kesalahan. Saya menyatakan ini bertanggung jawab
bahwa salah ini berdasarkan dalil. Sekarang yang kitabnya pegang, ayo buka kitab I'anatul Akhyar. Kitab I'anatul Akhyar, bahwa saya bertanggung jawab. Buka dari mulai ilmu nahu, ilmu sorof sampai kepada ilmu mantek akan saya gunakan supaya natijah imat ini benar. Karena saudara, begitu saya periksa dua risalah ini, natijah kesimpulan ada di tiga. Kesimpulan dari dua risalah ini ada tiga. Mana yang pertama? Kesimpulan yang pertama, satu, Pak Indi Saudara Imad menjelaskan di dalam I'anatul Akhyar halaman 24 dan 25. Fa indi kullu man kulin min ulama ibadah ba'alawi haula tarikhihim wa nasabihim wa ma yata'allaqu bi fadaili nasabi syarif muttahamun bil kadhib. Jadi setiap ulama yang datang dari kalangan habaib, siapapun, mau Abdullah Al-Haddad, mau itu Samsus Sumus, mau itu Habib Umar, mau siapapun yang namanya Habib, ulama besar sekalipun, dalam urusan sejarah, dalam urusan keturunan, dalam urusan keturunan, keistimewaan yang berkaitan dengan mereka, munculnya dari ulama Bani Alawi muttahamun bil kadhib, diduga berdusta. Ini kata Iman. Satu poin. Dan ini akan saya jawab. Yang kedua, kesalahan total natijah imadiyah itu adalah di dalamnya itu wa ma warada fi fadilati ahlil bait rajiun ila ahlil kisai wal azwaji wa bani hasim wa banil muttalib al mawjudina fi zamanihi fadzurriyatu la yadkhuluna fi hadzal hadis, bahwa keistimewaan ahlul bait baik Quran, hadis ataupun kaul ulama kembali kepada ahlul kisah dan istri Nabi Bani Hasim dan Bani Muttalib yang ada di zaman Nabi. Adapun keturunan Nabi yang ada pada zaman sekarang termasuk antum Bani Wali Songo tidak punya keistimewaan. Dua. Yang ketiga yang akan saya soroti adalah yang paling fatal. Panasabu ba'alawi min haitsu riwayatu nasabun munqati'un wa min haitsu ilmun nasabi nasabun mardudun. Keturunan ba'alawi dari segi riwayat adalah munqati', dari segi ilmu nasab dinyatakan ditolak. Ini pernyataan Imad. Berapa kali diulang? Satu, dalam Al-Mawahibul Ladunia halaman 2. Halaman 2 dan 7, halaman 11 dan 16. Di dalam kitabnya itu I'anatul Akhyar halaman 45, 52, 66, 71, 72, 77. Artinya saya memeriksa dari segi lafaz dan makna. Ini tiga natijah ini yang akan saya permasalahkan dalilnya dan kekuatannya. Oleh karena itu, kalau tadi saudara Habib Hadib, Gus Wafi, Gus Rumail dan lain-lain langsung ke jantung dan hatinya, maka saya akan periksa kitab ini dari mulai kaki sampai ujung kepala. Kalau menurut ahli mantek disebut tasawur, maka saya akan tasawur kitab ini dari A sampai Z. Ayo kita mulai, karena waktu saya dibatasi. Saya mintanya 1 jam saya, 1 jam yang lain, supaya tuntas dalam pembacaan. Baik, buka kitab Risalah I'anatul Akhyar halaman 2. 1, 2, 3, jajaran ke-6 dari awal, dari atas. Jajaran ke-6 dari atas. Ayo Gus Jajuli, antum buka kitabnya, biar tidak jadi fitnah. Di jajaran ke-6, wa yumkinu ayyakuna, udah kelihatan belum? Wa yumkinu ayyakuna nasabuhu muttasilun. Ini jangan dalam natijah, di dalam nulis kitab saja nggak sesuai dengan ilmu nahu. Lapat kada itu tarfaul isma wa tansibul khabaro. Ayo kita artinya bareng biar adem. Tarfa'u kanal mubtada asman wal khabar tansibuhu kakana sayyidan Umar. Ayyakuna nasabuhum muttasilun. Para ulama harusnya ayyakuna nasabuhum muttasilan. Jadi saya fitnah apa tidak? 1, 2. Coba turun ke jajaran 2 dari bawah. Fima alqaitu. Saya periksa lapan dulu biar natijahnya benar.
Fima alqaitu. Fima alqaitu. Fi ma di sini sebagai wakil. Saya mau tanya juga Gus Aji. Fi ma ini huruf fi dipisah dengan ma. Apakah ma isim mausul apa ma masdariyah? Barangkali wakil mau jawab silahkan. Nanti ini yang disebut kesalahan ringan. Ayo, nanti kalau terus. Jadi lafadz fima ini kalau maknya ma isim mausul ataupun ma masdariyah itu harus disatukan. Tolong Kiai Imad, kalau ada nih Kiai Imad, tolong Kiai Imad sebelum jadi pengarang mohonlah ilmu nahu dan ilmu sorof betul. Fima dua berarti hitung. Kalau saya fitnah, saya salah. Aku capek juga lawan 5 orang. Aku merokok dulu ya. Itu syarat sezaman itu syarat dari siapa? Kemudian nasabah ini apa asal-asalan semuanya menyebutkan? Panjang tuh. Ini dari ibarat pertama aja udah gugur. Terima kasih udah kasih saya tambahan referensi yang menguatkan kita. Kami sudah memahami bahwa tadi pertanyaan saya tidak jujur dijawab. Pertanyaannya salah diluruskan. Silakan Gus Rumel. Pertanyaan saya tidak jujur dijawab. Adakah kitab yang sezaman dengan Ubaidillah yang menyebutkan anaknya yang bernama Ubaidillah? Ya, Itu. tadi saya dengar sudah dijawab. Beliau mengatakan saya tidak tahu ada atau tidak kitab sezaman tadi ya. Tapi kata beliau, saya udah dijawab tuh, saya tidak tahu. Sekarang beliau tanya balik, mana ulama nasabah yang mensyaratkan harus ada kitab sezaman? Dijawab sama Teguh Muda Qori pakai kitab apa tadi? Al-Kafi. Ma'alimul Ansab, ya kan? Terus Nah, ibaratnya bagaimana? Boleh dibuktikan? ya sebentar. Ya. Jadi saya himpun dari ada kurang lebih 3 atau 4 3 kitab nasab. Dan semua ya, semua kitab-kitab nasab itu pada akhirnya menjelaskan dawabit ilmu nasab. Oke. Ya. Langsung ibaratnya Sayyid boleh. Ya kayak gini lah yang adil kalau kita diskusi. Sampai Anda tahu aku kan sendiri ini, yang lain pada diam. Kiai, Tengku. Capek juga satu Tengku. persatu kita bersilat. Sayyidina Husain jago juga silat. Tengku, gini Tengku. Syahid biar dikeroyok tidak orang banyak. biar tidak berkepanjangan Tengku ya. Biar tidak berkepanjangan. Nasabah, para ulama nasab ketika mengatakan ada khotun nasabah, tidak ada ya. Ketika mengatakan khotun nasabah mausukun bihi, tidak ada terusan dari ibarat itu harus ada kitab sezaman. Dari tadi kita minta berapa menit yang lalu itu gak dibaca-baca. Oke, Setelah sekarang beliau ada katanya nih. langsung, coba Syarat langsung. sekarang gini langsung. aja, sekarang gini Langsung. aja. Coba. Segini aja. Iya. Ya. Dalam kitab Burqatul Musyikah. Langsung yang harus sezaman, ya. Sabar dulu lah. Santai. Ente kopi dulu. Aku capek juga lawan 5 orang. Aku merokok dulu ya. Oke, ini sudah mulai ke puncak ya, klimaks ya. Kenapa? Inti permasalahannya adalah syarat dari Kiai Imad. Saya ulangi ya, review ya. Harus ada kitab sezaman. Dari tim yang kontra, buktikan bahwa syarat kitab sezaman itu memang disyaratkan oleh para nasabah. Menurut tim kontra itu tidak ada nasabah yang mensyaratkan itu. Maka dilempar, kata beliau ada. Nah, kita dengarkan jawaban adanya. Gak ada. Oke, langsung yang kedua, yang ketiga nggak apa-apa. Kalau itu udah pertama, nggak ada. Langsung biar cepet. Takok, Ya, tepuk takok. tangan dulu buat semuanya. Tepuk tangan dulu. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang saya sampaikan tadi itu kalau kita baca derajatun subutin nasab itu ke bawah panjang. Dia membahas dari itu dari poinnya udah bisa kita pahami, Pak. Sudah bisa kita pahami. Silahkan dibaca. Ya. Di pada ending akhir nih, di titik akhir. Wa qubila binisqatil asli wa nassa alaihi bi ijma'il masyayikhin nasabin wal ulama'il masyhurin bil amanati wal ilmi was salahi wal fadli wa kamalil aqli wa taharatil maulidi.
aqulu wa hadha ta'rifun min furuqin baina sahih. Ya. Dibaca habis wal masyhur wal maqbul wa lam yaj'alha min darajatis sahih wa huwa sulukun fin nasabi ba'din nasab wa huwa sulukun ba'dan nasabati bainamal sawab wal aqrab li taharril lafzi syar'i wa ja'lus sahih fi. Mana? Artinya, tar dulu. Ya, artinya Kitab sezaman. ya. Gini kan saya sudah bilang tadi, pemahaman kitab sezaman secara lafaz itu jangan kayak Wahabi lah. Wahabi kalau bilang sesuatu harus ada tulisannya murni seperti itu, bukan begitu. Orang memahami nakal itu harus sesuai dengan sesuatu yang ada pada zaman itu. Bagaimana Anda memverifikasi seseorang ya dengan tidak ada informasi dari orang sezamannya? Oke, saya persingkat. Beliau mengatakan secara lafzi tidak ada ulama nasabah yang mensyaratkan. Tapi menurut beliau secara maknawi atau mafhum beliau, secara mantuk tidak ada tapi secara mafhum ada. Menurut beliau dari pada bacaan tersebut. Bursatul Musyiqah. Burqatul Musyikah juga berasumsi menetapkan Ubaidillah itu sebagai anaknya Ahmad bin Udah. Isa. Iya. Coba Oke. buka aja Udah, di kembali kitab. lagi. Oke. Sudah ya, sudah kita fair, sudah kasih waktu. Ya. Saya Teguh Muda Qori menjelaskan berarti itu berdasarkan mafhum daripada mantuk kitab. Mafhum ya, ini qaid nih, Ya. bukan lafzi. Dan mafhum beliau. Oke. Sekarang silahkan kepada